Halo semuanya teman-teman, selamat datang di Deskala TV. Terima kasih telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi berjuang untuk menjadi ASN P3K tahun 2023. Nah, untuk P3K 2023 ini kemungkinan akan dibuka pada tanggal 16 September tahun 2023. Nah, untuk P3K sendiri memang tahun 2023 ini agak sedikit berbeda dengan tahun lalu, karena tahun lalu itu menggunakan observasi yang dinilai itu adalah kepala sekolah dan pengawas. Tapi untuk kebijakan tahun 2023 itu semua akan tes, baik itu yang umum, yang PG maupun yang induk. Sehingga teman-teman harus persiapkan dengan baik untuk belajar. Walaupun teman-teman sudah PG tapi akan tes lagi. Nah, itu akan ada persaingan di sana, sehingga memang teman-teman harus belajar lagi untuk lolos P3K tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal P3K. Nah, soal P3K ini yang saya bahas itu sesuai dengan FR atau bocoran soal yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang sudah tes pada tahun 2021 maupun tahun 2022. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Mari kita simak videonya. Soal yang pertama. Ketika guru mendapatkan kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah konteks soal ini berkaitan dengan seorang guru mendapatkan kesempatan tugas belajar, sehingga bagaimana sikap guru tersebut kepada siswa yang ia ajarkan. Nah, pilihan opsinya yang pertama adalah A, mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. B, memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. C, tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. D, memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. E, memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman menjawab opsi mana yang benar sebelum kita bahas bersama-sama. Ya, saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita bahas soalnya ya. Nah, untuk opsi E sendiri itu memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat. Ini bagus sih, kita skip dulu jawaban yang ini. Kemudian memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja ya. Nah, ini tidak baik ya, seharusnya dia tidak mengabaikan siswanya di sekolah walaupun dia punya kesempatan tugas belajar, sehingga jawaban yang D ini kurang tepat ya. Kemudian yang C, tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. Ya, bagus memang tekun belajar ya, tapi jangan lupa sama siswa sendiri yang diajarkan. Ini juga kurang tepat ya, jawaban yang ini. Lalu kemudian memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Tapi ini tidak sesuai dengan konteks soal, jadi jawaban nomor B ini juga salah. Kemudian yang A, mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal ya. Nah, tadi walaupun guru tersebut memiliki kesempatan tugas belajar, dia harus memaksimalkan layanan belajar pada siswa, sehingga jawaban yang paling tepat ini adalah yang A ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan
namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswi yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah, nah, di sini dalam konteks soal itu ada seorang siswa yang kurang memperhatikan guru, tapi walaupun dia kurang memperhatikan guru, nah siswa tersebut itu prestasinya tidak kalah dengan teman-teman yang lain. Ya, kemudian bagaimana cara guru tersebut untuk menyampaikan sesuatu kepada siswa tersebut? Ya, apakah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. C. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. D. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. E. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran sampai yang disampaikan oleh guru. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab sebelum saya bahas, ya. Oke, kita jawab sama-sama. Nah, bagaimana seorang guru menyampaikan kepada siswa tersebut, yang mana siswa tersebut itu ya sangat kurang memperhatikan guru, tetapi prestasinya itu tidak kalah dibandingkan siswa-siswa yang lain. Ya, apakah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa? Ya, ini bukan jawaban yang tepat, ya. Nah, kemudian B. Prestasi akan lebih baik jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru, ya. Nah, dia kan seorang siswa ini memiliki kemampuan lebih daripada teman-teman, walaupun dia memang punya kekurangan, yaitu kekurangannya kurang memperhatikan guru. Tapi alangkah baiknya bila anak tersebut kalau dia memperhatikan guru, maka dia akan lebih prestasinya. Ya, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Ya, kalau yang lain tentu salah, ya. Itu bukan jawaban yang tepat. Jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya itu adalah yang B. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar, tetapi dinyatakan salah oleh guru, dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah, ya. Nah, konteks soal ini ada seorang siswa yang memprotes. Ya, itu luar biasa kalau ada siswa yang memprotes hasil ulangannya, dia meyakini bahwa jawabannya benar, maka itu termasuk siswa yang sangat luar biasa. Mestinya kita sebagai seorang guru harus menerima protes anak tersebut. Ya, jadi tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut bagaimana? Ya, apakah A. kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. B. Mempertahankan pendirian atas penilaian telah dilakukan demi kewibawaan guru. C. Menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tak dapat diganggu-gugat. D. Mengakui kekeliruan itu tetapi nilai yang sudah diberikan tidak dapat diubah. E. Meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikannya pada ulangan berikut. Ya, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Apakah opsi A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab sebelum kita bahas sama-sama. Ya. Oke, kita jawab sama-sama soal nomor 3 ini. Oke. Nah, kalau seorang siswa yang memprotes, ya kita sebagai guru harus menerima. Apalagi kalau memang protesnya itu berkaitan dengan nilai. Dan nilai itu ya kalau memang benar, nah kita sebagai seorang guru harus mengakui
Ya, jangan merasa seorang guru lalu kemudian kita mengabaikan protes siswa tersebut, apalagi mempertahankan. Udah tahu salah tapi mempertahankan. Itu tidak baik untuk menjadi seorang guru. Nah, untuk opsi A, kekeliruan mengaku kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Ini bagus ya, kita skip dulu jawaban yang ini. Kemudian yang B, mempertahankan pendirian atas penilaian telah ini tidak baik ya. Sudah tahu salah tetapi ini mempertahankan pendiriannya untuk menjaga wibawa seorang guru. Ini salah ya, menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tak dapat digugat. Nah, ini juga tidak baik ya. Ini jawaban yang salah. Mengakui kekeliruan itu tapi nilai ini bagus, memang mengakui, tetapi memang harus memberikan nilai sesuai dengan soal yang dibenarkan ya. Jadi untuk D ini juga salah ya. Kemudian E, meminta maaf kepada siswa dan berjanji, ini bagus, tetapi yang lebih bagus itu adalah A ya. Kekeliruan dan mengaku keliru guru tersebut dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat kelas 5 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode bermain peran. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah A. Guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. B. Guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. Oh, sama ini. Oke, yang C, guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. D, guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang akan diperagakan. E, guru meminta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan. Kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab sebelum kita bahas. Oke, kita bahas sama-sama soal nomor 4 ini ya. Nah, di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 pada SD Negeri Salam Sehat ya, ditemukan bahwa siswa dalam aspek berbicara masih kurang ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka guru perlu melakukan penelitian tindakan kelas ya. Melakukan penelitian tindakan kelas supaya mengatasi permasalahan tersebut. Nah, tindakan yang dipilih itu adalah metode bermain peran ya, atau memperagakan materi yang diajarkan. Untuk jawaban A sama B ini sama, ini tidak termasuk dalam metode bermain peran ya. Nomor A sama B ini jawaban yang kurang tepat. Kemudian yang D ini, guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan. Ini juga bukan termasuk bermain peran. Begitupun dengan E. Yang paling tepat itu adalah C. Guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Sehingga jawaban nomor 4 ini adalah yang C. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Awalnya mesin hitung elektrik terus mengalami pergeseran hingga sekarang komputer sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Dampak positif perkembangan komputer saat ini adalah A. Menghubungkan dengan siapa saja yang terhubung di internet di seluruh dunia dengan biaya pulsa interlokal. B. Sebuah mesin multiguna dapat diprogramkan dan menerima data gambar atau fakta, kemudian diproses dan dimanipulasi.
C. Sebuah mesin multiguna dapat diprogramkan dan migrasi data serta menerima data kemudian diproses dan dimanipulasi. D. Sebagai sarana komunikasi local access network yang cepat dengan cepat. E. Digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara kontinu. Nah, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab sebelum saya bahas. Oke. Nah, ini pertanyaannya yaitu kata kuncinya adalah dampak positif perkembangan komputer, ya. Nah, semakin lama perkembangan komputer ini semakin bagus. Sehingga apa dampak positifnya? Ya, menghubungkan dengan siapa saja yang terhubung di internet di seluruh dunia dengan biaya pulsa interlokal. Ya, ini kurang tepat jawaban yang A ini, ya. Kemudian yang B, sebuah mesin multiguna dapat diprogramkan dan menerima data gambar ataupun fakta, kemudian diproses dan dimanipulasi. Nah, ini jawaban yang paling tepat, itu dampak positif perkembangan komputer. Jadi jawaban nomor 5 itu adalah yang B. Ya, bisa dipahami teman-teman? Oke. Nah, ini dulu pembahasan untuk soal observasi P3K. Ya, semoga soal-soal ini untuk menambah referensi teman-teman sehingga nanti pada saat ujian P3K teman-teman tidak mengalami kesulitan. Dan teruslah berjuang, ya, semoga teman-teman tahun ini rezekinya untuk lulus P3K atau menjadi ASN P3K. Ya. Nah, kita lanjut nanti ke video selanjutnya untuk membahas soal-soal selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya. Saya pamit, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.